Selamat pagi, Bu Vita. Halo, selamat pagi Pak. Mohon maaf ya, ini kayaknya ada masalah teknis nih dengan dengan suaranya tadi. Makanya saya udah join, tetapi tiba-tiba saya left lagi gitu. Mohon maaf sebelumnya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah bisa join lagi, Bu. Iya, Bu, Ya, ini terima kasih banyak Pak. sudah banyak nih teman-teman yang sudah join, sekitar 384-an. Semoga iya, learn and share refreshment and update fitur-fitur nota ini nanti akan berjalan lancar. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum memulai materi, kami mohon Ibu Vita bisa memberikan opening speech sebagai penguatan di kegiatan pagi hari ini. Kami persilakan, Bu. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Semoga kabarnya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dihindarkan dari segala macam penyakit, karena memang kalau misalnya melihat kondisi sampai dengan hari ini pandemi kondisinya sudah PPKM level 3, begitupun yang saya dengar di Gresik dan Tuban juga demikian gitu. Semoga semuanya tetap menjaga prokesnya, menjaga kesehatannya, jangan lupa juga untuk berolahraga agar kita juga bisa sehat terus, dan juga kalau misalnya ngejaga kesehatan itu juga kan investasi juga buat diri kita sendiri. Ini mohon maaf saya hari ini memang agak kurang fit karena memang agak capek, jadinya suaranya memang agak bindeng, tapi udah hasil antigen PCR-nya alhamdulillah negatif. Memang sudah 5 hari kurang sehat gitu. Selamat pagi lagi saya ucapkan semuanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya gitu ya. Mungkin selama ini memang udah lama kita nggak ketemu tatap muka karena pandemi ini. Semoga setelah Maret saya dengar sih kita sudah bisa lepas masker, tapi tetap juga sih agak ngeri-ngeri juga kalau lepas masker di arahan pemerintahnya di bulan Maret. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada di sini ada ada narasumbernya yang saya hormati, Bapak Setio Awan Prakoso dan Ibu Mardiana Aziza. Selamat datang Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya juga. Kemudian terima kasih sudah hadir dalam Learn and Share dengan topik hari ini, yaitu refreshment dan update fitur-fitur baru versi NDO versi 3. Memang ini sudah sangat kita tunggu-tunggu, mengingat dengan kondisi seperti ini digitalisasi itu sangat penting gitu ya untuk memperlancar semua proses bisnis dan juga proses administrasi di seluruh perusahaan, dan memang arahnya ke depan di digitalisasi gitu. Nah, implementasi aplikasi NDO ini pertama kali kita lakukan di SIG, yaitu di holding Semen Padang, Semen Tonasa, dan juga Semen Gresik tentunya pada tahun 2017 kalau nggak salah gitu ya, dengan tujuan yaitu kecepatan untuk proses gitu, kemampuan menelusuri semua hal-hal baik surat apapun itu, kemudian ada efisiensi di situ, dan juga mendukung program paperless gitu. Nah, pada situasi pandemi seperti saat ini, di mana perusahaan kita sampai dengan hari ini masih menerapkan kebijakan work from home, maka NDO ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mempermudah dalam hal berkorespondensi. Di samping juga kan kalau kita lihat juga selain NDO tuh masih suka email-emailan juga korin-korinnya, dengan harapannya dengan ada NDO ini sudah menjadi udah lebih sempurna gitu ya untuk mengurangi mengurangi paperless-nya, kemudian juga lebih efektif karena memang NDO yang masih ada saat ini kurang efektif saya lihat gitu ya. Banyak teman-teman juga kalau misalnya berkirim korin gitu segala macam, banyak yang tidak
terinfo gitu. Jadi memang kurang efektif, diharapkan dengan adanya NDO ini agar lebih menjadi efektif lagi dari sisi feature-feature-nya dan lain-lainnya, dan mempermudah kerja kita juga, dan informasi antara divisi satu divisi lainnya dapat mempermudah gitu. Kemudian tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti Learn and Share ini, dan juga khususnya kepada Pak Awan dan Ibu Mardiana yang telah bersedia menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan aplikasi NDO versi 3 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga kalau misalnya pun ke depannya masih ada hal-hal yang kurang, kami mohon feedback-nya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian semuanya, karena agar nanti kita menyempurnakan kembali atas feature-feature-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Mohon semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap disiplin menjalani protokol kesehatan, karena kita sehat itu untuk menjaga, bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga keluarga kita dan rekan-rekan kita dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu Bapak. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vita. Tentunya pasti sangat bermanfaat ini, Bu, buat kita sekalian. Amin. Nanti pasti akan ada satu platform ya, Bu ya, paperless, ya. Nanti terhubung, terkoneksi dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan untuk Ibu Vita, semoga lekas pulih, Bu ya, fit kembali, Bu. Amin, terima kasih. Baik, ya. Sorry, saya lagi tiga meeting soal pagi ini, maaf ya. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari tim ICC, yaitu Pak Setio Awan Prakoso dan Ibu Mardiana Aziza, untuk men-share ke kami perihal fitur-fitur nota dinas online versi 3 ini. Untuk Pak Setio Awan Prakoso dan Ibu Mardiana Aziza, kami persilahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung saya share screen saja ya. Baik, silakan Bu. Baik, ini secara apakah sudah tampil Bapak Ibu untuk PPT-nya? Sudah tampil, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mardiana Aziza dari tim Sisi, salah satu teknisi untuk aplikasi NDO ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait refreshment dan update fitur-fitur baru pada aplikasi NDO atau Nota Dinas Online versi 3. Mungkin ini yang pertama refreshment dulu ya. Apa sih NDO itu ya? NDO merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah korespondensi di internal. Maksudnya di internal ini dalam satu company ya, antar unit kerja seperti itu. Dan juga mempermudah korespondensi antar company di SIG Group dan juga dengan pihak eksternal melalui surat elektronik. Yang melatar belakangi dibangunnya aplikasi NDO ini yang pertama adanya perkembangan perusahaan yang sangat dinamis sehingga banyak unit kerja yang tersebar di lokasi yang berbeda-beda. Dengan adanya NDO ini diharapkan bisa membantu pengiriman korespondensi menjadi lebih efektif ya, tidak perlu manual menggunakan kertas seperti sebelumnya. Dan yang kedua, mobilisasi karyawan yang cukup tinggi, kemudian penggunaan kertas yang banyak juga melatar belakangi dibuatnya NDO. Kemudian yang keempat, ada monitoring progres surat yang dilakukan secara manual ya. Kelima, tagging surat untuk kebutuhan audit yang sulit karena masih menggunakan kertas. Dan yang terakhir yaitu proses mulai surat diinisialisasi hingga terkirim cukup lama karena masih menggunakan hard copy. Yang tentunya diharapkan dengan NDO nantinya
pengiriman korespondensi ini akan memakan waktu yang lebih singkat daripada menggunakan kertas secara manual. Berikutnya juga dengan pengiriman korespondensi yang masih manual, itu reviewnya akan sangat lama dan masih berbelit. Kemudian approval-nya juga lebih sulit ya, karena secara fisik menggunakan kertas, jika yang akan melakukan approve itu sedang dinas, maka proses itu akan terhambat. Seperti itu. Kemudian biaya cetak saat terjadi revisi juga akan membengkak karena penggunaan seperti kertas dan lain sebagainya. Kemudian korin dan lampiran juga rentan hilang ataupun terselip. Nah, di sini ada perbedaan antara email dan juga NDO. Untuk email, yang pertama terkait repositori ya. Repositori untuk email itu melekat ke pribadi atau ke perorangan dan juga kuotanya terbatas. Sedangkan di NDO yang digunakan oleh SIG Group ini, repositori sudah melekat ke unit kerja atau jabatan masing-masing karyawan, dan untuk kuotanya sudah tidak terbatas. Untuk rule-nya, dalam email tidak ada yang namanya sistem approve ya. Semua karyawan juga dapat mengirimkan ke siapapun. Sedangkan di NDO ada sistem approval sebagai pengganti tanda tangan sebagai misalkan seperti approve manager, itu digantikan dengan sistem approval dalam NDO. Kemudian wewenang pengiriman mengikuti tata persuratan perusahaan. Jadi antar eselon tidak sembarangan bisa mengirim, tidak bisa mengirim ke semua eselon seperti itu. Dan yang terakhir terintegrasi dengan struktur yang ada di HRIS. Jadi struktur karyawan seperti jabatan dan juga unit kerjanya itu sudah terintegrasi dengan data yang ada di HRIS. Seperti itu. Untuk arsip, sistem di email untuk pengarsipannya dilakukan masing-masing user secara manual, dan di NDO juga sudah terintegrasi dengan pengarsipan. Ya, misalkan ada pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu ya Bapak Ibu. Untuk nanti bisa ditanyakan ketika sudah masuk ke sesi tanya jawab. Yang saya sampaikan terkait flow pengiriman surat. Ini untuk pengiriman surat internal. Yang pertama, surat dibuat dulu oleh seorang drafter. Kita menyebutnya di sini yang membuat surat atau korespondensi adalah drafter. Dari drafter yang membuat surat, surat akan masuk ke reviewer. Jika di surat itu tidak ada reviewer gitu ya, itu akan langsung otomatis masuk ke approval manager. Nah, dari manager ini jika surat atau korinnya sudah di-approve, maka akan otomatis terkirim ke penerima. Jadi saya jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk surat ini ada yang namanya drafter mengirim sendiri, atau drafter ini juga berperan sebagai from. Tapi ada juga yang drafter hanya mewakili membuat suratnya saja, tapi from-nya adalah atasannya, misal bisa SM ataupun GM. Nah, itu jika drafter merupakan from juga, atau lebih jelasnya seperti SM membuat surat sendiri, di mana pengirimnya juga SM itu sendiri, maka proses review ini langsung masuk ke approval. Jadi korin atau surat langsung terkirim dan akan diterima oleh penerima. Penerima ini bisa melakukan disposisi surat untuk menindaklanjuti dari si surat yang dibuat oleh pengirim tadi. Seperti itu. Untuk tipe-tipe suratnya, di sini ada tipe surat
normal atau normal NDO ya. Dan juga ada proposal atau agreement. Dan ada juga satunya multi approvement. Di sini untuk normal NDO terbagi menjadi 3 tipe. Untuk tipe pertama yaitu internal, di mana surat atau korespondensi yang dibuat ini ditujukan untuk unit kerja dalam satu perusahaan. Sedangkan tipe SIG Group merupakan surat yang dikirim atau dibuat untuk perusahaan untuk company lain dalam SIG Group. Misalkan pengiriman korespondensi dari company 2000 ke 3000, dari Semen Indonesia ke Semen Padang. Seperti itu. Sedangkan untuk tipe eksternal ini pengiriman korespondensi ke pihak eksternal di luar SIG Group. Kemudian untuk tipe proposal atau agreement ini digunakan untuk pembuatan surat persetujuan ke satu atau lebih pejabat atas keputusan yang akan disetujui. Maksudnya di sini akan ada beberapa approvement. Jadi jika NDO yang normal itu hanya dilakukan satu kali approval seperti itu ya. Hanya ada satu approval, yaitu approval manager saja yang ada pada kolom form. Nah, sedangkan di proposal atau agreement, approval ini bisa ditambahkan. Jadi bisa lebih dari satu orang yang melakukan persetujuan terhadap surat yang dibuat. Gitu. Ini juga ada nomor korin ya, nomor korespondensi, di mana nomor ini terbagi ke dalam ada 6 bagian ya. Yang pertama ada yaitu mewakili ID surat, yang kedua mewakili kode klasifikasi surat, kemudian ada simbol I atau E itu mewakili internal atau eksternal yang menunjukkan surat itu internal atau eksternal. Kemudian ada work unit kode, work unit dari pengirim surat atau korespondensi, kemudian company-nya, dan yang terakhir berisi informasi terkait bulan dan tahun kapan surat itu dibuat. Ini ada status surat, jadi ada 6 status surat ya. Yang pertama ada draft. Nah, di sini yang dimaksud dengan draft itu adalah surat yang disimpan sebagai draft oleh drafter atau pembuat korin atau pembuat surat. Draft ini hanya tersimpan di akun drafter dan belum masuk ke akun reviewer ataupun ke approval. Jadi draft ini hanya ada di akun drafter dan bisa diedit lagi untuk dikirim nantinya. Atau misalkan tidak jadi begitu ya, ini draft ini masih bisa dihapus. Seperti itu. Kemudian untuk yang status reviewing, artinya NDO atau surat ini masih dalam proses review oleh reviewer. Kenapa statusnya bisa reviewing? Ini bisa karena beberapa kondisi ya. Salah satunya adalah review baru hanya baru di review oleh drafter atau reviewer lain belum melakukan konfirmasi terhadap surat tersebut. Masih belum mereview korin yang perlu direview oleh reviewer tersebut. Seperti itu. Jadi ketika statusnya masih reviewing, maka approver tidak bisa melakukan approve terhadap surat ini. Untuk yang status reviewed, artinya reviewer atau drafter sudah melakukan konfirmasi atau sudah melakukan review terhadap surat tersebut. Atau bisa jadi sudah masuk due date review. Jadi surat yang belum dikonfirmasi atau belum direview oleh reviewer akan otomatis sudah terkonfirm jika sudah melebihi batas waktu melakukan review. Seperti itu. Dan di status ini
Korin akan muncul di approver dan tombol approve sudah bisa diakses oleh approver, bisa melakukan approval terhadap Korin tersebut. Nah, untuk status yang approved artinya Korin sudah terkirim ke tujuan atau penerima surat. Dan ketika sudah di-approve oleh approver, maka nomor Korin yang saya jelaskan tadi itu akan muncul. Karena sebelumnya jika Korin masih tahap reviewing atau review, maka itu nomor Korin belum muncul. Bisa muncul ketika surat sudah di-approve oleh approver. Dan yang kelima ada status open. Status open itu untuk surat reply yang belum di-reply atau proposal agreement yang belum di-approve atau reject. Dan untuk yang status close adalah surat reply yang sudah di-reply atau proposal atau agreement yang sudah di-approve atau reject. Itu untuk status surat di NDO ya. Kemudian untuk email notification di sini ya, penerima Korin di sini dimaksud adalah orang-orang atau karyawan yang dimasukkan ke dalam inputan to dan juga inputan CC. Nah, di mana Korinnya itu akan masuk ke new inbox yang dari inbox yang ada di open ya. Untuk receiver share atau invite ini juga ada penerima dari hasil sharing atau invite. Ada fitur di NDO 3 ini di mana surat dari penerima bisa di-share ke karyawan lain yang belum terlibat dalam surat tersebut. Maksud saya yang terlibat itu antara from, to, dan juga CC ya. Jadi tidak masuk ke dalam penerima to atau penerima CC itu bisa sama juga dengan penerima disposition. Itu sama share atau jika dilakukan disposisi Korin, itu karyawan lain juga akan bisa melihat surat tersebut. Seperti itu. Dan drafter atau reviewer di sini untuk drafter dan reviewer yang perlu tugas atau fungsinya dalam NDO ini melakukan review terhadap surat yang sudah dibuat dan membutuhkan review oleh mereka. Jadi setelah dilakukan review, maka perlu Korin itu bisa masuk lagi ke stage berikutnya yaitu approval oleh approver. Nah, berikutnya yaitu approver oleh approver. Approve oleh approver. Kemudian ada due date review. Ya, ini due date itu masa dilakukannya review ya. Misalkan drafter yang membuat Korin memasukkan atau memilih 2 hari untuk melakukan review, maka reviewer memiliki kesempatan 2 hari semenjak Korin itu dibuat oleh drafter untuk melakukan review. Ketika sudah melebihi batas waktu, maka surat tersebut akan otomatis terbaca statusnya sudah direview oleh reviewer. Walaupun sebenarnya belum direview gitu ya. Kemudian ada juga due date approve. Nah, di batas waktu approve juga akan otomatis terapprove oleh sistem dan surat akan dikirim. Seperti itu. Dan yang terakhir ada comment. Oh ya, ini mohon maaf, ini
sebenarnya yang komen ini bisa dilakukan oleh penerima ya. Misalkan oleh itu melakukan share ke karyawan lain, maka komen penerima itu tadi bisa dibaca oleh karyawan yang diberikan yang di share atau di invite ke korin tersebut. Untuk fitur dari NDO, ini fiturnya yang utama yaitu membuat surat ya. Itu create surat internal maupun eksternal dengan drafter dan approver yang sama. Ini yang saya maksud sebelumnya. Artinya drafter dan juga approver itu orang yang sama. Jika GM membuat surat seperti itu ya, membuat surat ke GM di unit lain. Nah, maka GM tersebut di sini berperan sebagai drafter dan juga approver, di mana korinnya sudah otomatis ketika diproses akan mendapatkan nomor korin, tidak perlu dilakukan approval lagi karena sudah bertindak sebagai approver juga selain sebagai drafter yang membuat surat. Kemudian yang kedua, membuat korin berbeda antara drafter dan approver. Ini maksudnya adalah ketika karyawannya, misalkan approver adalah GM, bisa jadi yang menjadi drafter adalah karyawan di bawahnya, misalkan eselon 4 seperti itu ya. Maka surat ini dari drafter atau karyawan dengan eselon 4 akan masuk ke menu approve di akun approver, di mana surat itu masih membutuhkan approval oleh approver sebelum suratnya terkirim ke penerima surat tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga ada menerima dan membaca korin masuk. Ya, ini ada masuk ke inbox ya. Kemudian mendisposisikan korin atau menerima disposisi korin. Ya, ada fitur disposisi juga dari penerima ke penerima menjadi tujuan disposisi. Yang kelima ada membalas korin dari disposisi atau yang didelegasikan ya. Ini maksudnya replay. Jadi nanti ada menu pada ke pengirim NDO. Kemudian ada fitur unduh dan cetak korin internal. Yaitu ada fitur tersebut yaitu download. Jadi kalau eksternal yang masuk itu kurang lebih itu ya fungsi fitur-fitur yang ada di NDO. Jadi ada pembuatan korin, pengiriman korin, menerima korin, baik itu surat internal entah dalam satu company atau SIG group antar company gitu, bisa mengirim dari Semen Indonesia ke Semen Padang, dan juga bisa mengirimkan korespondensi atau surat eksternal ke pihak di luar SIG group. Lanjutkan ke fitur baru. Nah, di sini untuk yang sudah pernah menggunakan NDO sebelumnya, yang sekarang sudah dipakai atau baru dipakai, itu ada beberapa fitur baru. Yang pertama ada reminder. Jadi ada reminder automation daily, di mana ini fungsinya untuk mengirimkan notifikasi ke approver setiap harinya jika approver tersebut belum melakukan approve terhadap korin yang masuk ke menu need approval. Kemudian juga reminder by action button. Jadi sekarang di surat itu ada button remind
fungsinya button itu ketika kita ingin mengingatkan seperti itu ya, mengingatkan penerima baik itu di to atau di CC, jika masih belum membaca itu, kita bisa melakukan reminder dengan menekan button remind untuk mengirimkan notifikasi agar bisa agar melakukan respon terhadap NDO yang masuk seperti itu. Kemudian ada fitur baru terkait role juga. Yang pertama ada pengelompokan menu Korin. Ya, berbeda dengan versi sebelumnya. Nanti menu Korin akan terbagi-bagi lagi menjadi lebih spesifik seperti itu ya. Akan saya tunjukkan nanti ketika sambil demo. Kemudian ada blend collaboration, ada juga perubahan aturan disposisi, forward dan share, ada penyesuaian form pada sekretari, ada penarikan Korin untuk ini juga ada fitur penarikan Korin untuk revisi ketika sudah tahap terkirim, on review, dan reviewed. Jadi walaupun Korin itu sudah terkirim ataupun sudah direview gitu ya, artinya sudah diproses, bukan lagi draft, itu Korinnya atau suratnya bisa ditarik lagi, bisa di cancel gitu. Kemudian ada konfirmasi drafter dan juga multiple approval. Untuk new fitur ada upload Excel user dan hari ini untuk admin saja. Kemudian penambahan fitur text editor, ada juga download user guide, ada juga pemberian privilege user. Yang berikutnya menampilkan relasi antar surat, kemudian tampilan dokumen repository dan juga verifikasi NDO dengan QR code. Dan ada lagi enhancement ya, peningkatan lagi di fiturnya, yaitu fitur tampilan filter tampilan Korin berdasarkan jabatan atau nomor pegawai, dan ada juga penerima eksternal yang akan mendapatkan email ketika Korin tersebut di replay. Nah, untuk report dan dashboard juga ada fitur baru terkait work unit performance dan juga work unit lifetime. Nah, ini untuk pengelompokan Korin. Jika dulunya Korin itu hanya ada inbox saja dan juga on review seperti itu ya. Sekarang sudah dibagi, di mana inbox itu ada 5 menu lagi, yaitu open, need replay, on progress, replay, dan archive. Untuk open ini adalah menu yang merupakan tempat kumpulan surat-surat yang masuk ke jabatan Darius yang sedang login. Jadi Korin-Korin yang masuk ke akun Bapak Ibu nanti akan masuk ke menu open gitu. Jika dari surat tersebut ada yang membutuhkan replay seperti itu ya, itu nantinya akan masuk ke menu need replay. Begitu. Untuk menu on progress ini, di sini akan masuk surat-surat yang misalkan didisposisikan. Jadi Bapak Ibu jika melakukan disposisi terhadap Korin yang masuk ke Bapak Ibu sekalian, dan kemudian itu Korinnya akan masuk ke on progress. Jadi surat yang didisposisikan itu akan masuk ke on progress atau surat yang di-share. Kemudian untuk surat yang sudah di replay. Nah, jika sebelumnya surat yang butuh replay akan masuk ke menu need replay, maka surat yang sudah dilakukan replay akan masuk ke menu replied. Gitu. Dan untuk menu arsip itu akan menampilkan surat-surat yang disimpan ke dalam arsip oleh user. Begitu. Untuk Outbox sendiri merupakan tempat kumpulan surat-surat yang pernah dikirim oleh jabatan dari user yang sedang login. Nah, jadi untuk draft nanti akan terisi oleh surat-surat yang dibuat dan disimpan sebagai draft, yang save as draft ya.
Untuk on review itu artinya surat-surat yang membutuhkan review oleh user itu nanti akan masuk ke menu on review. Jika surat itu sudah direview atau statusnya sudah reviewed, maka akan masuk ke menu reviewed. Jika sebelumnya di NDO yang 2, versi yang 2 itu hanya ada on review saja ya, baik sudah di review atau sedang butuh review itu akan masuk ke sana. Di sini sudah dibagi lagi ke on review dan reviewed. On review yang membutuhkan review, sedangkan yang reviewed yang sudah di-review. Gitu. Untuk menu need approve artinya surat-surat yang membutuhkan approval dari user akan masuk ke menu tersebut. Sedangkan untuk menu send akan menampilkan surat-surat yang berhasil dikirim ke penerima. Artinya sudah dapat nomor korin di surat tersebut, alias sudah di-approve oleh approvalnya. Gitu. Nah, berikutnya reminder automation daily ini sudah sudah terintegrasi otomatis. Jadi untuk reminder automation daily ini akan otomatis dilakukan, dieksekusi oleh sistem jika ada korin yang perlu di-approve oleh approver tapi masih belum di-approve. Sistem akan membaca, oh ini perlu di-reminder ke approver untuk dilakukan approve. Seperti itu. Sedangkan untuk yang button remind, nah ini bisa dilakukan klik pada button remind ini untuk mengirim notifikasi reminder ke penerima korin untuk agar bisa merespon korinnya, agar segera merespon korinnya. Nah, di sini ada brand collaboration. Mungkin ini sambil saya demokan saja ya. Sini saya akan mendemokan terkait brand collaboration. Ini untuk halaman loginnya sudah berbeda, tidak seperti sebelumnya, ada perbedaan tampilan di sini. Untuk login juga perlu memasukkan verifikasi ini ya, penjumlahan ini. Jadi harus diinputkan juga agar bisa login. Kemudian sign in. Dari sini bisa membuat korin. Saya akan membuat korin tes internet. Ini saya misalkan ini membutuhkan approval oleh karyawan atas nama Pak Amin Ervandi, seperti itu. Maka ini untuk diisi tujuan korin ini dikirim. Diisi oleh konten dari surat yang dibuat oleh drafter ya. Dan klasifikasi ini dipilih sesuai dengan kebutuhan. NDO ini termasuk klasifikasi ke dalam apa? Tuh. Saya pilih terkait sumber daya manusia. Nah, jika perlu dilakukan review oleh reviewer, bisa ditambahkan reviewer di sini. Jika tidak perlu, ini bisa dikosongi saja. Jika ada attachment yang perlu ditambahkan pada surat ini, bisa gambar ataupun PDF, itu bisa ditambahkan ke sini ya. Atau mungkin ada referensi juga bisa ditambahkan di sini. Nah, dari surat ini, jika
jika diklik sebagai save as draft, maka nanti surat akan masuk ke menu draft. Jika surat diklik sebagai proses, maka surat akan masuk ke approval. Karena yang menjadi from di sini bukan user ini sendiri, tapi orang lain. Seperti itu. Baik, ini saya coba proses saja ya. Nah, dari sini, karena tanpa ada reviewer lagi, maka surat otomatis statusnya reviewed dan di kondisi ini surat akan masuk ke akun approver, yaitu Bapak Amin Ervandi. Saya akan login ke Bapak Amin Ervandi. Jika membutuhkan approver, maka nanti akan masuk ke need approve ini. Nah, ini ya tadi suratnya, KM internal. Nah, dari approval ini bisa melakukan edit jika ada yang kurang dari suratnya, atau juga bisa langsung dilakukan approve. Nah, untuk melakukan approve ini langsung ditekan ini saja tombol approve-nya. Atau jika perlu ada yang sangat tidak sesuai gitu ya, bisa di reject. Gitu. Saya akan coba approve saja. Oke. Nah, berbeda dari yang sebelumnya ya, surat yang sudah di-approve akan tampil nomor korin, nomor surat di sini. Gitu. Dan ini akan otomatis masuk ke menu send. Ini sudah ada di menu send dan sudah tidak ada lagi di need approve. Ataupun di menu reviewed oleh drafter tadi. Ini juga sudah hilang ya. Tapi ada di menu send-nya oleh drafter tadi. Sama-sama masuk ke menu send ya. Ini drafternya, ini approver-nya. Seperti itu. Dari sini sekarang dicoba untuk masuk ke penerima. Tadi penerimanya misalkan lupa gitu ya, bisa dilihat di sini kan, itu Evi Daniar. Oke. Saya coba login ke akun penerima. Evi Daniar. Nah, penerima akan masuk ke menu open ini. Ketika baru login juga akan otomatis masuk ke menu open ini ya. Saya coba. Nah, seperti ini. Sama saja seperti yang tadi. Coba dibuka. Nah, dari sini, dari penerima ini bisa melakukan replay terhadap suratnya atau melakukan share dan disposisi dan collaboration. Maksudnya apa? Nanti bisa memberikan komentar dan komentar ini akan bisa dibaca ke orang-orang yang kita tambahkan sebagai disposition ataupun share. Seperti itu. Misalkan ini saya disposisikan saja ke Bapak Ahmad Baihaqi. Dengan hormat. Tindak lanjut. Terima kasih. Kirim.
Nah, surat ini akan otomatis juga masuk ke akun orang yang didisposisikan. Dan komentar yang diberikan tadi juga akan ada di sini. Seperti itu. Jika dilihat di Tria, nah ini bisa dibaca bahwa surat ini dikirimkan dari Pak Amin dengan drafter Pak Hans ke Ibu Evi Dahniar, dan dari Ibu Evi Dahniar, jika dilihat di Tria, nah ini bisa dibaca bahwa surat ini dikirimkan dari Pak Amin dengan drafter Pak Hans ke Ibu Evi Dahniar, dan dari Ibu Evi Dahniar sudah didisposisikan ke Bapak Ahmad Baihaqi. Sekarang saya akan coba masuk ke akun Bapak Ahmad Baihaqi. Nah, ini tampil ya, disposition, artinya Bapak Ahmad Baihaqi mendapatkan surat disposisi dari Ibu Dahniar. Dan Pak Baihaqi bisa melihat komentar yang diberikan oleh Pak Bu Evi. Bisa membalas di sini. Baik, siap laksanakan misalkan. Seperti itu ya. Nah, dari Bu Evi juga akan bisa melihatnya juga. Masuk ke akunnya Bu Evi. Nah, di sini. Nih, sekarang jadi bisa seperti melakukan percakapan dengan fitur disposisi ataupun share di sini. Itu yang berikutnya. Ya, sudah saya jelaskan ya. Untuk yang berikutnya sepertinya bisa dijelaskan oleh Pak Awan ya. Halo, Mas Awan. Halo. Iya, cek. Ini lanjut ke Mas Awan ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Mbak Bu Mardiana. Ini saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak dilanjutkan. Apakah sudah tampil dari share screen saya? Sudah. Oke. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mardiana terkait penggunaan NDO versi 3 ini dan juga fitur-fitur terbaru yang mana merupakan fitur-fitur update di versi sebelumnya, yaitu versi 2. Ini saya akan melanjutkan, di mana ini adalah perubahan aturan forward. Jadi di sini adalah gambaran user interface atau user, di mana untuk forward ini ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah bagian title yang sudah ada tulisan FWD yang artinya forward. Nanti otomatis akan ketika korin atau surat itu dibuat kemudian akan diteruskan atau di forward, otomatis nanti pada title, di bagian title otomatis akan tertulis tambahan tulisan yaitu FWD seperti itu.
Kemudian ada di bagian to. Di bagian to ini digunakan untuk tujuan unit kerja yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mardiana, yaitu ada kolom from dan juga kolom to, kemudian ada CC yang mungkin Bapak Ibu sudah mengerti atau sudah copy sebelumnya ya, untuk penggunaan aplikasi NDO ini. Nah, di bagian to ini bisa ditempatkan di kolom to yang mana ketentuan ketentuan unit kerja tersebut berada di bawah struktur organisasi penerimaan nota dinas online sesuai dengan struktur organisasi pada portal HRIS seperti itu. Kemudian setelah dilakukan forward, bisa dilanjutkan dengan mengklik button proses untuk proses selanjutnya. Untuk kemudian penyesuaian pada from secretary. Nah, di sini sebelumnya di from secretary itu ada button yang sebelah new, ada button namanya receive, yaitu pada row secretary itu bisa menerima surat, misalkan surat-surat dari luar, misalkan Telkom ingin mengirim surat kepada SIG Group di unit-unit tertentu, itu nanti bisa diterima oleh sekretari. Pada role user sekretari itu nanti akan dilakukan arsip, kemudian akan diteruskan kepada unit kerja yang sesuai dengan si pengirim surat, seperti itu. Kemudian ada penarikan korin, ini nanti yang akan saya demokan terkait penarikan korin untuk misalkan untuk revisi, jika ada surat-surat yang belum sesuai ataupun ada surat-surat yang masih perlu perbaikan. Nah, di sini penarikan korin ini untuk revisi ketika sudah di tahap terkirim, on review, dan reviewed. Di tahap terkirim ini, misalkan si approval atau pegawai-pegawai atau karyawan yang ditempatkan di kolom from tadi belum melakukan approve atau belum melakukan action pada surat itu nanti bisa dilakukan penarikan atau cancel korin oleh drafter, yang mana tadi sudah dibahas oleh Bu Mardiana. Yang kedua adalah on review, saat korin itu berada di menu on review atau statusnya masih on review, masih belum terkirim kepada approver atau orang-orang yang ditempatkan di kolom from-nya, itu bisa dilakukan cancel korin atau penarikan korin. Kemudian ada reviewed, yang mana korin itu sebenarnya sudah terkirim kepada approver, tapi korin itu masih belum dibaca oleh approver. Korin itu bisa dilakukan penarikan oleh drafter. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya lanjut terlebih dahulu. Ini adalah konfirmasi reviewer. Jadi sebenarnya ini konfirmasi drafter. Di NDO versi 2, jika ada salah satu drafter menempatkan 2 reviewer, misalkan saya contohkan seperti itu. Nah, ketika drafter sudah mengonfirmasi surat, otomatis konfirmasi surat lanjut kepada reviewer. Jadi salah satu reviewer melakukan edit, itu otomatis kalau di versi 2, drafter otomatis akan perlu melakukan penyesuaian ulang, yaitu adalah melakukan action confirm. Nah, di NDO versi 3 ini, nantinya ketika drafter melakukan draft surat atau pembuatan surat atau korin, korespondensi, itu nantinya ketika reviewer kedua melakukan edit surat, otomatis drafter sudah konfirmasi otomatis. Jadi sudah tidak ada flow kembali ke drafter terlebih dahulu. Seperti yang ada di NDO versi 2. Seperti itu sih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi yaitu multiple approve. Nah, ini kemarin yang sempat dibahas juga perbedaan sama NDO versi 2. Ini saya jelaskan perbedaan-perbedaan juga nanti biar Bapak Ibu juga copy dan juga note. Terkait perbedaan di NDO versi 2 itu ada namanya proposal atau agreement, yang mana bisa melakukan pembuatan surat yang menempatkan beberapa user atau karyawan di unit kerja tertentu atau lintas unit kerja. Ya, di multiple approval ini bisa menempatkan
beberapa approval, maksimal 3 approval, yang mana nantinya surat itu atau korespondensi itu bisa terkirim dari approver, kemudian setelah di-approve, kemudian akan dilanjutkan ke pengiriman untuk dilakukan pengiriman ke penerima, yaitu kolom-kolom pegawai yang ada di kolom 2. Seperti itu. Ini merupakan gambaran user interface-nya. Kemudian ada, ini merupakan fitur-fitur di role admin, yaitu nanti ketika ada user-user yang ingin ditambahkan, yang mana tidak ada pada portal HRIS, itu bisa ditambahkan pada menu role admin, yaitu pada menu non HRIS, kemudian bisa menambahkan company, bisa menambahkan unit kerja, bisa menambahkan pegawai, kemudian bisa menambahkan posisinya. Jadi step by step-nya seperti ini, bisa diimport dari Excel. Itu nanti user harus memilih template yang ada di sini, bisa di-download template-nya, kemudian jika sudah sesuai template, kemudian bisa dilakukan upload oleh user dengan role admin. Jadi seperti itu. Ini untuk employee atau karyawan. Itu nanti ada beberapa juga, ada company, ada unit kerja, dan juga ada posisi atau jabatan. Nah, ini ada fitur baru yang mana di NDO versi 3 ini di dalam body content-nya bisa menambahkan beberapa editor, yaitu fitur tag rich editor, yang mana bisa menambahkan gambar melalui URL link dan juga bisa melakukan menambahkan video dari YouTube melalui URL link. Seperti itu, nanti akan saya contohkan langsung. Ini sebagai gambarannya saja, ini bisa melakukan download user guide, yang mana user guide itu bisa dilakukan upload oleh role user admin. Nah, nanti misalkan ada pembaruan user guide, ada pembaruan fitur atau apapun, nanti bisa dilakukan upload oleh admin, kemudian bisa dilakukan download oleh semua user yang ada pada aplikasi NDO ini. Kemudian ada menampilkan relasi antar surat, yang mana ketika surat ini sudah bisa di preview atau sudah menampilkan nomor suratnya, atau meskipun surat itu belum menampilkan nomor, itu nanti bisa dilakukan relasi atau bisa menampilkan relasi, yang mana user dapat mengklik tombol tree di sini. Nah, ini pilih submenu atau tombol tree, nantinya akan terlihat di sini adalah relasi-relasi surat, yang mana menunjukkan nomor surat, kemudian ada from-nya dari siapa, reply ke siapa, untuk drafternya siapa, nanti reviewer, approver nanti akan terlihat di dalam menu tree ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan akan sangat familiar, mungkin nanti untuk user-user baru nanti akan sangat berguna pada informasi yang ada di sini. Ini untuk kembali ke dokumen. Ini sudah. Selanjutnya adalah tampilan dokumen repositori, yang mana tadi sudah disinggung oleh Bu Mardiana, yang mana untuk dokumen repositori ini adalah kumpulan attachment file yang mana diperuntukkan untuk kita atau diperuntukkan untuk si penerima. Misalkan di sini ada filter status attachment, yaitu create by me, yang mana ini terdiri dari beberapa file yang kita kirimkan si penerima. Seperti itu, ketika kita sudah memfilter status attachment-nya menjadi send to me, berarti otomatis nanti yang akan ditampilkan adalah file-file attachment yang dikirimkan kepada kita. Jadi seperti itu nanti gambarannya. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Bu Mardiana, yaitu filter tampilan koring berdasarkan jabatan atau nomor pegawai.
Nah, di sini biasanya kan kalau di NDO versi 2 itu ada namanya permintaan otorisasi di mana ingin melihat korin yang ada di jabatan sebelumnya karena mungkin terjadi restrukturisasi organisasi, kemudian dari NDO ini di-refresh atau disinkron dengan portal HRIS, otomatis kan nanti jabatannya akan berubah. Nah, seiring jabatan berubah itu nanti bisa dilihat di sini merupakan fitur yang mana bisa difilter only current position. Jika dipilih no, maka otomatis akan menampilkan surat yang ada di jabatan sebelumnya. Ketika ini only current position ini dipilih yes, otomatis akan menampilkan surat-surat yang ada di jabatan saat ini. Itu merupakan gambarannya. Nah, yang terakhir ini ada report dan dashboard, yang mana ini ada juga di menu role admin, yaitu ada report performance. Nah, nanti di sini akan menjelaskan beberapa surat, jumlah surat dari bulan dan juga tahun, nanti bisa difilter by company, by unit kerja, dan juga unit kerja name atau unit kerja kode. Jadi kode unit kerja bisa difilter by unit kerja kode. Nah,